Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebenarnya senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini kalau kita melihat beberapa pernyataan dari pemerintah menunjukkan bahwa ada semacam apa ya kebingungan atau kemarahan gitu dari pemerintah. Kenapa? Karena kok mereka ini kerja apapun, terutama ini dalam soal bencana di Sumatera ya masih dianggap salah oleh publik. Dan misalnya kita lihat Setcap tadi menyatakan bahwa pemerintah itu hadir sejak awal bencana terjadi. Dan kemudian ini yang jarang terjadi nih, ada seorang kepala staf TNI Angkatan Darat bicara minta agar kalau ada kekurangan pemerintah dalam menangani bencana itu jangan diekspos gitu ya. Tolong diberitahu kami lah begitu ya. Dan kita tahu ya mengapa Kasat menyampaikan seperti itu karena tentara kan memang paling banyak ya, termasuk yang paling banyak ya di antara unsur pemerintahan itu yang dikerahkan ke bencana di Sumatera itu. Ya, tentu saja ada aktivitas pemerintah yang luar biasa mengerahkan sumber daya dan sumber dana untuk memitigasi persoalan bencana di Sumatera. Tetapi yang lolos di dalam wacana publik melalui sosial media adalah perilaku para pembantu presiden. Jadi kalau itu tidak dibenahi, maka tidak mungkin ada semacam apresiasi pada pekerjaan Presiden Prabowo. Jadi kita mulai melihat bagaimana tadi misalnya Pak Maruli memberi semacam himbauan atau mungkin juga teguran atau apapun persepsi publik. Tetapi keterangan Pak Maruli sebagai KSAD memperlihatkan bahwa pemerintah minta dibantu. Oke, bagus betul tuh ungkapan jujur dari Pak Maruli bahwa memang ada yang buruk atau ada yang masih kurang dari pemerintah. Pemerintah sudah berupaya keras. Tolonglah jurnalis jangan memberitakan hal-hal yang buruk. Itu bagus betul untuk mencegah jangan sampai kepercayaan publik pada pemerintah itu hancur runtuh. Tetapi sebaliknya yang membuat kepercayaan publik pemerintah itu runtuh itu bukan netizen, bukan masyarakat sipil, tapi Bahlil, Zulhas, siapa lagi itu, Raja, atau segala macam itu. Jadi mereka sebetulnya mesti ditegur karena mereka lah yang memburukkan persepsi pemerintah kan. Jadi netizen tidak mungkin dicegah untuk memberitakan hal-hal yang buruk. Netizen pasti akan memberitakan hal yang baik bila tidak ada hal buruk yang mendahului atau bahkan melampaui berita baik itu kan. Bayangkan misalnya dalam 2 minggu koordinasi tidak terlihat semacam kesiagaan mental dari para kabinet tuh, lalu diperpanjang daruratnya 2 minggu lagi. Artinya ada kelemahan di dalam manajemen bencana ini. Belum lagi bila setelah bencana masih ada problem untuk mengatur ulang tata ruang yang udah berantakan tuh, saling klaim di mana pematang saya, mana pohon saya, mana bagian dari rumah saya, itu juga akan pasca bencana pasti akan lebih rumit lagi. Jadi sekali lagi kita mau coba baca bahwa kegelisahan pemerintah terbaca juga pada pemberitaan-pemberitaan negatif yang memang tidak mungkin dicegah tuh. Jurnalis mungkin bisa diminta untuk oke, jangan terlalu dramatis. Iya, tetapi mata netizen itu jauh lebih panjang dan lebih dalam dan lebih lebar daripada mata jurnalis. Itu saya kira yang mesti diperhatikan bahwa pemerintah mengumpankan dirinya sendiri untuk di-watch secara negatif oleh netizen. Jadi betul bahwa kita ingin supaya ada semacam kesepakatan untuk menyelesaikan dulu problem-problem teknis di lapangan, tetapi problem-problem etis justru dihasilkan oleh para pembantu presiden yang flexing dan yang sampai sekarang nggak minta maaf atau bahkan nggak ditegur oleh presiden. Ya sekarang ada kegelisahan baru. Publik menginginkan ada satu tuntunan informasi yang bisa diandalkan, BMKG atau segala macam fasilitas negara untuk memantau perubahan iklim, krisis yang masih berkepanjangan dalam mental publik kita. Tiba-tiba tadi di Jawa Tengah terjadi lagi banjir bandang dan itu langsung merusak infrastruktur pariwisata. Maka mulai ada kekhawatiran bahwa mitigasi belum selesai di Sumatera, siklon atau climate problem udah berlangsung di Jawa. Ini membutuhkan seseorang yang bisa dianggap mengendalikan secara teknis dan secara etis
persoalan-persoalan disaster ini kan. Tetapi tidak mungkin presiden sendirian tiba-tiba nanti saya akan berkunjung atau berada di Sumatera. Mesti ada seorang pejabat pelaksana tuh, kepada siapa kita minta keterangan. Kan informasi bisa berseliweran dan presiden tidak mungkin mengendalikan negative impression atau negative information. Dan yang paling efektif sebetulnya ditunggu oleh publik adalah siapa yang akan in charge dalam soal semacam ini. Dan itu yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kabinet sampai sekarang ini belum bisa memberi sinyal bahwa mereka mengendalikan keadaan tuh. Dan tidak mungkin terus-menerus minta informasi pada presiden. Jadi mesti ada satu orang yang in charge dalam soal ini nih, siapapun menterinya tuh, yang setiap hari bisa diakses dan memberi penjelasan yang jujur tuh. Apapun kita membutuhkan orang yang mampu untuk menerangkan secara maksimal apa yang kita butuhkan sebetulnya, apa yang bisa diharapkan dari pemerintah. Nah, semua itu belum terlihat. Jadi tetap kita masih meminta kejelasan atau sebut aja keteraturan informasi yang dihasilkan melalui diskursus yang tertata di kabinet tuh. Dan itu akan dianggap sebagai hal yang bagus oleh netizen. Tapi saya kira pemerintah juga mesti jangan terlalu kupingnya tipis ya, Bung Rocky, berkaitan dengan soal kritik dari publik ini. Karena misalnya soal status bencana nasional, kemudian juga soal penolakan pemerintah terhadap bantuan bencana dari asing. Itu kan buat rakyat, buat publik, apalagi mereka yang berada di daerah bencana, ini kan membingungkan. Apa sebenarnya yang yang harus dipertahankan oleh pemerintah, apa yang coba disembunyikan oleh pemerintah, mengapa kemudian asing itu tidak boleh memberikan bantuan. Kalau ini kan bantuan, katakan orangnya nggak masuk, bantuannya yang masuk, apa yang jadi masalah gitu. Ya, saya kira kuncinya adalah bukan soal keinginan untuk meminta dukungan dari publik. Publik pasti memberikan dukungan, tetapi kalau publik memberikan dukungan dan pejabatnya masih nyinyir di lapangan, gak ada gunanya tuh. Dan publik masih ingin supaya ada keresmian. Apakah bencana ini disebabkan oleh cuaca atau disebabkan oleh kebijakan yang konyol? Kan itu sebetulnya kan pasti ada peran kekonyolan kebijakan di situ tuh. Apalagi sekarang orang mulai menganggap bahwa mengapa tidak dari awal Presiden Prabowo membuka peluang supaya ada reaksi internasional ditanggapi secara positif aja kan. Jadi tetap orang menilai bahwa mengapa kita masih mengunggulkan nasionalisme di atas humanisme itu. Tentu bisa kita analisis, pasti ada banyak pembisik di situ yang mungkin memberi informasi bahwa kalau dijadikan bencana nasional artinya seluruh perencanaan ekologi kita mesti diaudit, macam-macam hal akan terlibat di situ, banyak pejabat di dalam kabinet juga yang pasti harus diaudit. Tapi oke, itu adalah persembunyian dari mereka yang takut presiden menyelesaikan semua ini secara total. Jadi yang kita maksud dari awal adalah kemampuan presiden untuk membelah isu atau memisahkan isu. Mana isu yang politis, mana isu ekologis, dan mana yang menjadi tuntutan publik tuh. Tuntutan publik cuma satu, jangan flexing. Kalau begitu, sebaliknya adalah datang ke lokasi itu tanpa perlu bawa kamera, beri keyakinan pada rakyat bahwa pemerintah in charge. Tapi kalau cuma sekedar promosi, kami menangani segala macam, tapi tidak terlihat gelagat di bawah itu. Sampai sekarang orang tetap menganggap memang pemerintah bekerja, pasti pemerintah hadir. Tetapi darurat 2 minggu ditambah 2 minggu, itu artinya harusnya sudah dinyatakan sebagai darurat nasional kan. Itu dasar tuntutan etis dari netizen. Yang kedua tentu kesiapan kita untuk masuk dalam problem baru setelah bencana, yaitu mulai menata ulang psikologi manusia yang tercerai-berai itu. Kemampuan kita untuk berempati harus juga dihasilkan dari bahasa tubuh yang betul-betul otentik. Keinginan kita untuk mengembalikan kepercayaan teman-teman di Aceh, Sumatera Barat, Medan untuk memulai lagi aktivitas kehidupan sehari-hari. Kan itu memerlukan semacam sinyal kuat dari presiden bahwa oke, humanitarian call itu akan saya pertimbangkan. Paling nggak itu tuh, sehingga rakyat merasa ya bagaimana kami berharap terus-menerus kalau dalam 2 minggu ini kota-kota yang dibilang oleh Bahlil sudah hidup ternyata bohong semua. Jadi publik ingin ada hukuman pada
tokoh-tokoh publik atau pejabat-pejabat di sekitar Pak Prabowo karena menghasilkan negatif impression justru tentang bencana ini. Jadi sekali lagi publik hanya menginginkan dua hal: buka komunikasi internasional, nggak usah takut dengan audit nasional, karena ini adalah kesempatan yang sangat baik. Bahkan saya pernah ucapkan dalam satu podcast, kalau Pak Presiden Prabowo datang dengan satu semangat untuk menghentikan semua ide pertumbuhan yang berbasis pada kerusakan lingkungan, maka dia pasti akan dapat Nobel, karena akan dianggap bahwa inilah presiden pertama di dunia yang secara tegas mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa kami hasilkan tanpa merusak lingkungan, dan itu harus konsisten. Jadi itu keinginan publik atau kesempatan terbaik pada Presiden Prabowo untuk regain legitimasinya, tuh mengambil kembali legitimasinya. Salam akal sehat. Terima kasih Bung Rocky. Sampai Begini. ketemu lagi. Salam akal sehat.